Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 yang beranggotakan Ike Trisnawati, Melia Putri Asdiana Hanifah akan mempresentasikan hasil dari kelompok ekonomi publik 2 dengan judul artikel analisis perhitungan pajak pertambahan nilai studi kasus pada PT Anggada Karsa Utama tahun 2014 sampai 2015. Pendahulu. Permasalahan yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara pada PT Anggada Karsa Utama dari bagian pajak, yakni terjadinya kesalahan pajak pertambahan nilai yang dibayar. Pada saat terjadinya transaksi sama pemberi kerja dari perusahaan, maka perusahaan telah melakukan pencatatan kas dan kredit penjualan dari pajak pertambahan nilai. Telah memungut pajak keluaran yakni untuk disetorkan ke kas negara, dan pemberi pekerjaan telah mendapatkan faktur pajak dari perusahaan PT Anggada Karsa sebagai bukti dari telah dipungutnya PPN. Akan tetapi pada pertama setelah disetorkan pajak pertambahan nilai oleh perusahaan, pemberi memutuskan untuk membatalkan pekerjaan yang diakibatkan karena tidak sesuai diharapkan. Jadi perusahaan mengembalikan uang kepada pemberi pekerjaan dan memenangkan retur pajak. Sehingga dari transaksi pembatalan di atas, perusahaan mengalami kerugian pada saat pembayaran pajak pertambahan nilai yang disebabkan oleh pajak pertambahan keluaran lebih besar dari pajak pertambahan nilai masukan. Selisih dari pajak pertambahan tersebut mengakibatkan pajak pertambahan nilai kurang baik yang disetorkan ke kas negara oleh perusahaan. Kejadian terjadi pada tahun 2015 dan pasal pajak pertambahan nilai sehingga menyebabkan perusahaan menjadi rugi pada saat pembayaran pajak pertambahan nilai. Hal ini dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan kembali biaya pajak sebesar pajak pertambahan nilai tersebut. Next. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis perhitungan terhadap pajak pertambahan nilai yang dikeluarkan oleh PT Anggada Utama, harus lebih teliti dalam melakukan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian. Transaksi yang dilakukan pada tahun 2014 selama 1 tahun lebih banyak melakukan pembelian sebesar 2.663.500 dibandingkan dengan penjualan sebesar 1.909.361.471, sehingga perusahaan mengalami kurang bayar menyebabkan perusahaan merugi. Jika di pada tahun 2015, analisis perhitungan terhadap pajak pertambahan nilai yang oleh PT Anggada Karsa Utama lebih banyak melakukan transaksi penjualan sebesar 4.325.934.433 rupiah dibandingkan dengan penjualan sebesar 4.106.384.170, sehingga perusahaan mengalami lebih bayar. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis perhitungan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak pertumbuhan nilai karena masuk lebih besar daripada PPN keluaran. Selanjutnya, untuk pendapat dari anggota kelompok 4, yang pertama Saudari Melia Putri Asdiana bisa menyampaikan pendapat tentang artikel tersebut. Oke, baik. Setelah mempelajari kasus tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pelaporan, menurut saya PT Anggada Karsa Utama telah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan benar dan tepat. Namun di samping itu, ternyata PT Anggada Karsa Utama masih kurang teliti dalam melakukan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian, di mana transaksi yang dilakukan pada tahun 2014 selama 1 tahun lebih banyak melakukan pembelian sehingga perusahaan mengalami kurang bayar yang menyebabkan perusahaan merugi. Jika dibandingkan pada tahun 2015, analisis perhitungan terhadap pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT Anggada Karsa Utama lebih banyak melakukan transaksi penjualan dibandingkan dengan penjualan sehingga perusahaan mengalami lebih bayar. Mungkin saran saya untuk kedepannya, untuk PT Anggada Karsa Utama harus lebih teliti lagi mengenai transaksi penjualan dan pembelian,
Meskipun hasil analisis perhitungan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai karena PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Melia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ulfa Hanifah. Untuk pendapatnya bisa disampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau dari saya melihat kasus yang terjadi dalam jurnal tersebut, khususnya studi kasus di kantor PT Anggada Karsa Utama, saran saya dalam proses penghitungan di PT ini kan masih manual, di mana hal ini membutuhkan ketelitian yang cukup besar. Nah, saran saya saja untuk penelitian dan penghitungan bisa lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi, baik dalam penjualan maupun dalam pembelian. Jika perusahaan kurang teliti, maka akan mengakibatkan salah bayar. Begitu. Terima kasih kepada Saudari Ulfa Hanifah. Untuk pendapat saya sendiri mengenai kasus ini, yaitu dari PT Anggada Karsa Utama telah melakukan perhitungan pajak pelaporan pertambahan nilai dengan tepat dan bertanggung jawab, di mana PT Karsa Utama membatalkan pekerjaan yang tidak sesuai dan mengembalikan uang serta menerbit retur pajak. PT Anggada Karsa Utama juga mendapatkan sanksi denda yang cukup besar terlambatan pelaporan PPN. Dengan begitu, diharapkan PT Anggada Karsa Utama dapat lebih cermat lagi mengenai perhitungan laporan PPN agar tidak terjadi kerugian serta denda pada perusahaan. Sekian dari pendapat dari anggota kelompok 4, sedangkan dari kesimpulan artikel tersebut yaitu dalam menghitung pajak pertambahan nilai PPN PT Anggada Karsa Utama menggunakan metode tidak langsung, yaitu pajak dikeluarkan dikurangi pajak masuk. Hasil yang diperoleh adalah merugikan pajak yang harus disetor ke kas negara. Dalam pajak pertambahan nilai untuk keperluan pembuatan laporan perpajakan dibutuhkan informasi jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, transaksi pendapatan dan transaksi penjualan. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil atas penerapan PPN pada PT Anggada Karsa Utama ditimbulkan sebagai berikut. Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluar dilakukan PT Anggada Karsa Utama berdasarkan faktur pajak masukan yang diperoleh dari subkontraktor atau penerima kerja yang sama dengan PT Anggada Karsa Utama, dan faktur pajak keluaran yang diperoleh dari penjualan. Hitungan pajak pertambahan nilai PPN yang dilakukan PT Anggada Karsa Utama telah benar. Itu 10% dari dasar pengenaan pajak atau pajak masukan dan pajak pengeluaran. Perusahaan selalu melaporkan pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN secara ke kantor pelayanan pajak atau KKP. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.